Jadi orang Kristen jangan hanya menurut kata orang, seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub itu pertama mengenal Dia, mengenal Tuhan sesuai dengan kata orang. Ia nampaknya begitu yakin, tapi tidak tahunya di dalamnya keropos. Nampaknya seperti bangunan yang begitu tangguh dan kuat teguh, tapi tidak tahunya di dalamnya keropos. Kita bisa tahu keropos ketika kita mengalami permasalahan. Belum badai, saudara-saudara, baru permasalahan. Bagaimana sikap kita menghadapi permasalahan? Permasalahan itu ada dua. Yang satu akan mengoncangkan, tetapi yang satu dari dalam akan menghancurkan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan itu akan membuat dalam Tuhan menyertai hidup kita dan menghindarkan dari segala jerat musuh. Nah, dari hal-hal ini, ayat-ayat tadi, maka kita akan menemukan 4 hal yang saya sudah bahas dan kita akan terus menyelesaikan hari ini. Yang pertama, Dia adalah satu-satunya Allah yang tertinggi dan menjadi solusi sumber dari semua yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup sehari-hari kita maupun dalam perjalanan destiny kita. Kita sudah mempelajarinya. Yang kedua, dari ayat Wahyu 1:17-18, Efesus 1:17-23, Dia telah menaklukkan musuh. Musuh yang terbesar dalam hidup kita sebagai manusia adalah iblis maupun kuasa dosa, sakit, penyakit, beban ataupun masalah kehidupan. Telah Ia taklukkan melalui langkah ketaatannya dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, selama Dia hidup di atas muka bumi ini, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apapun yang menjadi permasalahan, umpamanya demam, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Itu mertuanya Petrus. Orang yang lumpuh, Tuhan sembuhkan. Orang yang buta, Tuhan sembuhkan. Bahkan berkali-kali Yesus membangkitkan orang mati. Pemuda Nain, anaknya Yairus, bahkan sampai kepada yang namanya Lazarus, Tuhan pun bangkit Lazarus, walaupun dia sudah beberapa hari di dalam pekuburan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, semuanya itu sudah diatasi oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, yang ketiga, Dia sudah dipermuliakan oleh Bapa dan menjadi penguasa tunggal atas semesta ini. Seluruh kekuasaan, kuasa, dan otoritas itu ada pada Yesus. Nah, ini harus kita pahami, saudara. Tidak ada kuasa kegelapan yang takkan dapat bertahan menghadapi Yesus. Bahkan Yesus berpesan kepadaku, pada kita semua, pakailah nama Yesus dalam mengusir setan, maka setan pun akan lari daripadamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat banyak orang yang sudah melakukan hal ini sampai hari ini. Bahkan kesaksian gereja sampah yang ada di Mesir, ketika dia ditantang oleh penguasa Mesir saat itu, saudara-saudara, kalau
Kalau benar kamu punya Tuhan yang hidup, berdoa supaya bukit ini bergeser, pindah. Dan akhirnya orang Kristen seluruh Mesir karena terancam, mereka sepakat untuk berdoa. Dan ketika mereka berdoa, terjadilah suatu getaran yang luar biasa, sehingga bukit itu bergeser sampai 3 kilometer. Oleh sebab itulah tempat itu dibangun gereja sampah. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dampaknya bukan hanya itu, tapi ini selalu disembunyikan dan tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Penguasa Mesir yang saat itu sebagai pembangun sekolah yang terkenal di Mesir, Kairo, namanya Al-Azhar, setelah dia mencobai orang Kristen dan terjadi pergeseran 3 kilometer, dia tinggalkan kekuasaannya, dia tinggalkan sekolah Al-Azhar yang sampai hari ini terkenal dengan pusat keislamannya. Penguasa itu dan pemilik universitas itu bertobat jadi pengikut Yesus. Saudara ini dikasih di dalam Tuhan, memang Bapa di surga telah menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal atas seluruh alam ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, dan yang keempat adalah dia yang sudah dipermuliakan itu, yang sudah diberi kedudukan kekuasaan yang tertinggi, itu ditetapkan oleh Bapa untuk menjadi kepala bagi gerejanya. Dan gereja telah ditetapkan untuk menjadi tubuhnya di bumi ini. Itu adalah suatu ketetapan yang sebenarnya kita memahaminya, ini adalah satu hal yang sangat besar keuntungan bagi orang Kristen. Kenapa? Orang-orang Kristen yang tahu pertobatan yang sejati, mereka itu akan dipimpin dan dibimbing oleh penguasa yang tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, beberapa dekade yang lalu kita tahu ada beberapa anak-anak presiden yang bertingkah sedemikian rupa karena mereka merasa bapaknya adalah penguasa. Saudara yang dikasih, perusahaan ini kalau tidak boleh, ia menjadi, anaknya ini menjadi komisaris atau pimpinan di situ, bagian yang cukup menentukan, maka usaha itu akan ditutup. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, itu pengaruh yang sangat besar karena dia yang menjadi pimpinannya. Sekarang kita yang punya pemimpin yang tertinggi melebihi daripada Jokowi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh Bapa di sorga, dia sudah ditetapkan untuk menjadi pimpinan. Kalau dia menjadi pimpinan, dia bisa untuk melatih setiap kita, asal kita siap. Oleh sebab itulah ayat yang sudah kita baca yang pertama ini, dari 4 hal ini, maka ada satu yang sudah kita bahas, yaitu aku ini pahlawan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca kemarin, maka kita menemukan kalau aku ini pahlawan. Kenapa? Karena yang memimpin itu adalah pahlawan yang sudah berkemenangan. Saudara-saudara,
Dia adalah pejuang yang berkemenangan, namanya Yesus. Dan dia yang memerintahkan supaya kita menjadi pahlawan. Saudaraku, bila kita di tengah-tengah kita ada seorang penyelam yang handal atau pemain sirkus jalan di atas tali, saudara, dia terbiasa dan dia sudah berkali-kali mengadakan akrobat begitu, dan dia minta kita untuk mengikutinya. Jadi jangan belajar sama yang tidak profesional, saudara. Belajarlah yang profesional, yaitu Yesus Kristus. Kalau dia berkemenangan, saya yakin kita pasti akan berkemenangan. Dan saya akan lanjutkan yang kedua. Apakah itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yaitu kita adalah roh yang menghidupkan. Itu kan Roh Kudus, iya, saudara. Ya, tapi coba baca dulu, coba kita renungkan dulu, kita akan memahami prinsip ilahi ini. Apakah itu? Roma 8 ayat 11 yang mengatakan demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini yang sering kali kita dengar roh, jika roh diam di dalam kamu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi dari pemahaman ini kita memahami satu hal yang sangat pokok penting. Apakah itu? Roh Dia itu harus diam di dalam kamu. Roh Dia harus diam di dalam kita. Amin. Di dalam saya dan di dalam Bapak Ibu Saudara semua. Dalam Alkitab yang terbuka, jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kamu, Dia yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati juga akan memberi hidup kepada tubuhmu yang fana ini melalui rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi nampaknya dari bahasa ini semakin diolah, kita akan semakin mengerti prinsip kita hidup di dalam roh atau roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Itu adalah hal yang prinsip. Dan ketika roh Dia tinggal di dalam hidup kita, kuasanya yang terbesar membangkitkan dan memberikan kehidupan itu akan terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita masih tinggal di dalam tubuh yang fana ini, tapi Dia akan ubahkan hidup kita sehingga kita tidak selalu dibatasi dengan tubuh yang fana ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bila kita terus mempelajarinya, saya membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kalau roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, maka Ia yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan rohnya yang hidup di dalammu. Jadi semakin jelas
Yang dimaksud tubuh yang fana itu adalah badan. Badan kita penuh dengan keterbatasan. Amin. Lama tidak hujan sedikit langsung mumet. Ya kan? Tidak hanya itu, mungkin bisa demam, gembereges, dicurigai corona. Walaupun hanya demam, apalagi sampai pilek, pilek, batuk, itu ciri-ciri orang yang kena corona. Tapi Bapak Ibu Saudara, nggak usah takut. Sebab yang pertama, pilek, demam, batuk, gembereges itu bukan hanya corona yang bisa melakukan, ya kan? Puji Tuhan ya, kita punya penguasa yang tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Dia yang menjadi pemimpin kita, dia yang menjadi kepala kita. Saudara kasih. Bahkan dia adalah penguasa tunggal. Tidak ada yang dapat menyamai dan menandingi dia, apalagi melawan dia. Bila dia ada, mujizat bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, keuntungan kita sebagai orang Kristen di sini berdoa. Amin. Minta kepada Bapa yang di surga. Jangan takut, wah ini yang lalu mati. Ojo-ojo aku yang harap mati. Saudara yang kasih, maaf, itu adalah suara iblis yang masuk dalam area batin kita. Itu harus kita singkirkan jauh-jauh. Amin. Mati dan hidup menurut firman Allah itu di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Ya kan? Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi segala sesuatu sakit penyakit yang sekarang lagi gencar-gencarnya itu, kita harus pegang teguh firman Allah. Amin. Tidak mungkin Allah akan biarkan setiap anaknya mengalami penderitaan. Pencobaan yang lazim yang diizinkan Tuhan terjadi. Sebab Allah akan memperhatikan dan mempedulikan setiap umatnya. Iblis tidak boleh mencobai umatnya lebih daripada kekuatan umatnya. Amin. Nah, disinilah kita belajar saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Menurut firman Allah yang hidup, dan apabila Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam saudara, maka dengan perantaraan Roh itu juga Ia akan menghidupkan kembali tubuh saudara yang fana sesudah saudara mati. Jadi saudara yang kasih, pemahaman ini melewati yang pertama. Apakah itu? Yaitu kalaupun saudara mati, gitu. Firman Allah mengatakan Roh Allah sanggup membangkitkan dia. Menawa roh Gusti Allah sing ngumokake Sang Kristus saka ing sedo, dedalem ana ing kowe Gusti Allah sing wis ngumokake Sang Kristus saka sedo mau uga bakal nguripake badanmu sing kena ing pati. Srana rohe sing dedalem ana ing kowe. Jadi ini adalah satu ketentuan yang sudah dipastikan. Apa? Allah akan menghidupkan kita melalui Roh-Nya.
Tidak boleh pakai yang lain, saudara yang dikasih. Nah, oleh sebab itu selama kita hidup, mari kita izinkan Roh Kudus pertama mungkin membaptismu, yang kedua untuk menguasaimu, untuk memimpin engkau. Saudara, jangan pikiranmu yang gampang emosi, jangan perasaanmu yang hanya cari enaknya. Saudara, jangan, izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga perasaan kita, pikiran kita yang seringkali diracun dengan hal-hal yang dari iblis, semuanya itu dihentikan. Sebab bila tidak, engkau tidak akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara pendengar, perjalanan yang utuh itu atau keutuhan hidup sebagai anak Tuhan itu terjadi saat Roh Kudus terlibat secara maksimal. Saudara pendengar, jadi engkau jadi Kristen tapi tidak mau tahu dengan Roh Kudus, ya itu oknum Tuhan yang ketiga. Engkau belum mengenal Tuhan yang sejati. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia itu satu pribadi. Perkataannya disebut Allah Anak atau Firman, dan rohnya itu disebut Roh Kudus. Bila kita mengenal Dia secara seutuhnya, saudara dikasih, maka kuasanya itu akan menolong saudara dalam segala perkara. Mungkin sekarang corona, saudara, tapi tahun depan kita tidak tahu. Tapi percayalah, bila kita mengenal Dia dengan terang, saudara, Dia akan bawa kita mengalami setiap janji-janjinya yang penuh dengan keajaiban, yang penuh dengan mujizat. Itu kita alami dari hari ke hari. Bahkan 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan demikian. Sebab ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang hidupkan. Alkitab yang terbuka seperti yang tertulis, manusia pertama Adam menjadi jiwa yang hidup, Adam yang terakhir menjadi roh yang memberi hidup. Apa sih maksud dari ayat ini? Saya akan terus bacakan dulu bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam Alkitab tertulis begini, manusia yang pertama yaitu Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang memberi hidup. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, seperti yang tertulis dalam kitab suci, manusia yang pertama yaitu Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi orang yang seperti Adam yang terakhir, yaitu Kristus, adalah roh yang memberi hidup. Menurut terjemahan sederhana Indonesia, tetapi orang yang seperti Adam yang terakhir, yaitu Kristus, adalah roh yang memberi hidup. Ini menjelaskan bagi kita apa itu, bahwa kita sebagai manusia awalnya mungkin daging, awalnya mungkin jiwa, awalnya mungkin makhluk yang hidup. Allah mau kita mengenakan atau dipenuhi Roh Kudus
supaya Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Jadi kita sudah tidak lagi mengandalkan jiwa kita. Kita tidak mengandalkan lagi perasaan kita, tapi kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Kitab suci menyatakan dalam ayat itu bahwa manusia pertama yaitu Adam diberi tubuh yang jasmani, tetapi Kristus jauh lebih daripada itu, sebab Ia adalah Roh yang menghidupkan. Saudara-saudara, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa kehidupan setiap orang Kristen itu tidak dipimpin oleh jasmaninya, tidak dipimpin oleh jiwanya, tetapi rohnya yang harus memimpin kehidupannya. Apa yang dilihat oleh jasmani itu sangatlah terbatas, tetapi apa yang dilihat oleh mata rohani itu akan jauh lebih kompleks. Saudara yang kekasih, banyak orang bisa lihat sakit, ya kan? Orang sakit bisa dilihat ya, saudara, nampak dalam tubuhnya. Yang nggak nampak itu penderitaan karena sakitnya. Saudara yang kekasih, ya banyak orang tahu orang hidup pasti mati, tapi yang tidak pernah dibayangkan proses kematian itu dalam kehidupannya. Yang orang banyak katanya sekarat, saudara yang kekasih, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus tidak ada istilah sekarat, saudara. Yang ada adalah Dia dipanggil pulang ke rumah Bapa. Saudara yang kekasih, sehingga Allah jemput saudara. Itu indahnya di dalam kekristenan. Kalau bukan Kristen, dia mau jalan sendiri, tapi dia tidak tahu jalannya. Soalnya enggak, saudara yang kekasih, dia mau jalan ke surga, tapi jalannya dia tidak tahu, dan kemudian dia mati. Saudara yang kekasih di dalam dosa, tapi di dalam Kristus Yesus Tuhan berkata, nah, aku tidak akan tinggalkan kamu piatu. Aku akan kirimkan Rohku kepadamu, dan ketika mati itu Roh Tuhan mendampingi sampai dia kembali ke asalnya yang benar. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi Ia adalah Roh yang menghidupkan. Kalau dia mati, nah selama hidup ini apa yang harus dia lakukan, apa yang dia alami? Saudara-saudara, dalam 2 Korintus 3 ayat 6, Alkitab terjemahan baru saya membaca, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, saudara-saudara, ketika saudara dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi, saudara akan diberi kekuatan dari Roh Kudus. Saudara akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk berubah. Dan engkau yang tidak mampu akan dimampukan oleh Roh Kudus. Kata mampu ini berkali-kali muncul
Mampu sama dengan sanggup, saudara. Alkitab yang terbuka yang telah membuat kami mampu menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Bukan menurut hukum huruf, tetapi dari roh. Sebab huruf itu mematikan, tapi roh menghidupkan. Bahasa Indonesia sehari-hari, ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan untuk suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang bergantung pada roh Allah, bukan pada hukum yang tertulis. Sebab yang tertulis itu membawa kematian, sedangkan roh Allah itu memberi hidup. Saudara pilih berkata, terjemahan sederhana Indonesia atau PSI, karena dialah yang memampukan kami sebagai hamba untuk menyampaikan berita tentang sebuah perjanjian yang baru dengannya, yang tidak didasarkan pada peraturan dan hukum yang tertulis, melainkan pada roh Allah. Menjalankan peraturan lama dan hukum tertulis itu tidak membuat kita hidup, tetapi membawa kepada kita kematian. Sedangkan roh Allah membawa kita kepada kehidupan. Ada agama yang berpegang kepada Torah, walaupun dia bukan orang Israel. Dia berharap bisa memiliki kehidupan, tetapi kitabnya sudah menegaskan semua umatnya itu menuju kepada kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita jadi orang Kristen jangan hanya karena percaya perjanjian baru. Jadilah orang Kristen yang mengalami kebenaran Alkitab. Memang saya tahu jadi jemaat ada yang suka kebenaran firman Allah, tapi ada yang tidak suka tentang kebenaran Allah. Saudara pilih kasih. Tapi saya beritahu bagi saudara yang mendengar firman Allah dan berusaha untuk melakukannya, saya percaya Allah akan terus bekerja dalam hidup untuk membawa kehidupanmu tidak seperti yang lain. Engkau ketika mengutamakan hidup bergaul dengan Roh Kudus, izinkan amal Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka engkau akan diistimewakan oleh Bapa di surga. Bahkan hidupmu akan dibedakan oleh Bapa di surga. Mungkin yang lain akan mengalami goncangan, tetapi orang yang tahu akan kehendak Allah, menyenangkan hati Bapa di surga, tidak akan tergoda. Bapak Ibu Saudara yang kasih, firman Allah juga tegaskan pada hari-hari yang terakhir segala sesuatu akan digoncangkan. Corona itu menggoncangkan ekonomi. Corona itu menggoncangkan kesehatan. Terus ekonomi, perdagangan kena, bahkan sampai kepada politik pun kena, saudara. Segala sesuatu akan digoncangkan. Dan firman Allah dengan tegas mengatakan sekali lagi akan digoncangkan. Nah, saya nggak tahu yang dimaksud sekali lagi ini apa. Cuman yang saya tahu ketika saya belajar untuk Indonesia itu kan termasuk negara ring fire atau negara yang dikelilingi oleh gunung berapi, sehingga dan daerah Indonesia itu rawan gempa. Karena di daerah di Indonesia itu pertemuan antara lempeng itu apa namanya? Pertemuan pergeseran antara benua Asia, Indo, Australia, dan kemudian Atlantik. Nah, pergeseran dari inilah yang akan saling mendesak dan kemungkinan besar menurut para ahli
sudah dipastikan Indonesia pasti akan mengalami gempa yang besar, namanya megatrust. Tapi kapan tidak ada yang tahu, saudara. Apakah ini simpenan Bapak untuk mengenalkan firman Allah itu? Saya tidak tahu, saudara. Saya yakin karena segala sesuatunya yang memang kalau keributan seperti dulu bom Bali itu menggoncangkan Bali, saudara. Semua. Nah kalau gempa bumi, ya bisa. Kayak di Palu itu ada gempa bumi, kemudian ada tsunami, kemudian ada likuifaksi, hancur berantakan, saudara. Apakah akan terjadi seperti itu? Saya nggak tahu. Cuman firman Allah mengatakan sekali lagi akan digoncangkan. Nah, dari ayat kebenaran ini, ayo kita mempersiapkan diri. Jangan hanya kayak orang yang tidak tahu apa-apa, kayak orang mabuk. Yang penting aku masih hidup, dan kemudian tidak mau mempersiapkan diri, tidak mau menata hidup, tidak mau menyambutnya, mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan baik. Apalagi punya prinsip soal berono kan kabeh ngalami. Jadi aku ora ngerti masalah kontone akeh itu saudara. Nah yang ngalami kalau yang untung, kalau yang ngalaminya buntung gimana? Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Firman Allah yang hidup, Dialah yang telah menolong kami, menyatakan kepada orang lain perjanjiannya yang baru untuk keselamatan mereka. Ini dalam versi Alkitab Indonesia, firman Allah yang hidup. Kami tidak menekan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus menaati semua hukum Allah, dan kalau tidak mereka mati. Melainkan kami mengajarkan kepada mereka bahwa ada kehidupan dari Roh Kudus bagi mereka. Cara yang lama yaitu mencari keselamatan dengan menjalankan 10 hukum itu berakhir dengan kematian. Di dalam cara yang baru, Roh Kudus memberi mereka kehidupan. Dari firman Allah yang hidup ini kita semakin dijelaskan apa yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan ini. Saudara yang kasih. Dan ini hanya ada di Kristen, saudara. Di mereka hanya bukan hukum tertulis. Hukum roh yang ada, saudara punya kekasih di dalam Tuhan. Nah di Kristen ada saudara punya kekasih. Apalagi kalau kita membaca Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bukan hanya satu, saudara. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekarang Yesus sudah dimuliakan. 2000 tahun lalu dia sudah dimuliakan. Ketika Yohanes melihat Yesus pewahyuannya, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bukan bayi lagi. Dia bukan penyembuh yang ajaib yang ada di dunia ini. Dia sudah ada di dalam kemuliaannya. Jadi kesembuhan yang dia lakukan itu bisa juga dilakukan oleh setiap umatnya. Karena Yohanes 14 ayat 12,
Aku pergi kepada Bapa supaya kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih lagi. Saudara, karena kitab suci mengatakan bahwa sungai-sungai air hidup akan mengalir dari dalam diri siapa saja yang percaya kepadaku. Ia berbicara tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi roh itu belum diberikan sebab Yesus belum kembali kepada kemuliaannya di surga. Kapan dia kembali kepada kemuliaannya? Setelah dia naik ke surga. Dia pulang kepada rumah Bapaknya dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga segala kuasa diberikan kepadanya dan Bapa menetapkan, aku akan jadikan engkau sebagai kepala dari gereja. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi mengenai kita dibicarakan secara kompleks. Saudara, bahasa Indonesia sehari-hari mengenai orang yang percaya kepada-Ku tertulis dalam Alkitab. Dari dalam hatinya mengalirlah aliran-aliran air yang memberi hidup. Kata-kata Yesus dalam ayat 7, 37 dan 38 bisa diterjemahkan. Orang yang haus hendaklah datang kepadaku, dan orang yang percaya kepadaku hendaklah minum. Seperti yang dikatakan Alkitab, dari dalam hatinya mengalirlah aliran air yang memberi hidup. Yesus berbicara tentang Roh Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab pada waktu itu Roh Allah belum diberikan, karena Yesus belum dimuliakan dengan kematiannya. Jadi saudara, bila kita mempelajari ayat ini, dijelaskan secara gamblang. Setelah Yesus mati, dia bangkit, naik ke surga. Setelah dia mati, bangkit, kekuasaan di seluruh bumi ini, bahkan sampai di surga, itu dipegang oleh Yesus. Ketetapan itu sudah berlaku 2000 tahun yang lalu. Sehingga bila kita melihat hidup ini, banyak kesaksian yang bermunculan ketika mereka percaya kepada Yesus. Untuk hari-hari ini, saya seringkali melihat, seringkali mendengar saudara yang sugih tidak berarti dia tidak akan kena corona. Kena corona, makanya saya dengar yang lalu disuntik pakai antivirus yang paling mujarab karena harganya 140 juta. Meninggal juga. Di tetangga kita ini disuntik lagi kena corona. Katanya ada yang ngomong 135 juta, ada yang ngomong lagi 170 juta. Dan puji Tuhan, dia sekarang sembuh, saudara. Teman saya, saudara, dia masalah multivitamin, masalah makanan yang sehat itu, pil-pil yang sehat itu limpah. Nah, tahunya kena corona, saudara. Dibawa ke rumah sakit. Saya tahu baru beberapa hari lalu. Dia yang jadi aku akan kasih kamu multivitamin. Saya ngomong gak usah. Aku mau mengandalkan Tuhan Yesus saja. Nah, ketika kami mau isolasi mandiri, multivitamin kita tidak punya, saudara. Yang punya itu bukan Suprafit.
Bukan. Multivitamin ini anak-anak susah. Kita cari obat namanya Liben di Aksi, harganya langsung dimahalkan 85.000, padahal disediakan 30.000. Minum obat itu, istri saya hidungnya tersumbat, obatnya itu tidak ada, sudah habis. Saudara, kita minum obat seadanya, multivitamin kita tidak ada, larinya saya beli jahe wangi, saudara. Jahe wangi yang kemasannya bagus, saya juga minta ke Pak Joko jahenya yang kemasannya masih sederhana. Tapi ya puji Tuhan, nampaknya punya banyak vitamin, punya uang banyak, itu semua juga karena corona, saudara. Dan tidak ada jaminan kalau duit akeh mesti milucem, tidak ada. Mungkin vitamin yang banyak pasti lolos, tidak, saudara. Yang saya tahu, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah kepala gereja, kita adalah tubuhnya. Dia akan selamatkan kita, Dia akan jagai kita, Dia akan melindungi kita, saudara. Sebab apa? Dalam Yesaya 47 ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang hidup, makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Ada perubahan yang sangat signifikan. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Yesaya 47 ayat 9. Kemanapun sungai ini mengalir, di situ pula akan terdapat segala macam ikan dan binatang lain. Air laut mati akan dibuatnya menjadi tawar. Kenapa disebut air laut mati? Karena memang tidak ada kehidupan di situ. Namun ketika air dari surga itu turun dari kehidupannya, aliran Roh Kudus itu turun seperti air yang mengalir. Walaupun laut mati akan menjadi laut yang hidup, seperti yang berhasil. Air laut mati akan dibuatnya menjadi tawar. Dan kemanapun air itu mengalir, di situ ada kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bila kita melihat memperhatikan ayat-ayat ini adalah satu kehidupan yang sangat indah ketika engkau izinkan Allah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Setiap makhluk hidup yang berkerumun kemanapun sungai mengalir akan hidup dan akan ada banyak ikan, karena kemana air tersebut mengalir, air menjadi segar. Segala sesuatu yang hidup, kemana air itu mengalir. Dan akan terjadi setiap makhluk yang hidup yang berkeliapan di setiap tempat, dan tempat dua arus deras itu mengalir, makhluk itu akan hidup. Jadi walaupun air laut mati mengalir dan air yang hidup, maksudnya air dari Roh Kudus itu datang juga, maka yang dipastikan air itu akan memberi kehidupan, bukan kematian. Jadi bila kita melihat ayat ini, mari bahwa air dari Tuhan, surga, firman Allah itu menghidupkan, walaupun Dia juga berkuasa
untuk membuat api yang hidup. Karena Wahyu tadi kan mengatakan hal itu, saudara-saudara yang kekasih. Bila ini berjalan bersamaan, yang jelas yang dari Tuhan akan semakin menjadi nyata. Oleh sebab itu, pagi hari ini, saudara-saudara, firman Allah yang hidup mengatakan kemanapun air itu mengalir, segala makhluk hidup yang ada di situ akan hidup. Ikan-ikan akan hidup di dalam laut asin dan menjadi banyak karena airnya akan berubah menjadi tawar. Kemanapun air itu mengalir, semua yang ada di situ akan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi hari ini izinkanlah kita membangun dasar keyakinan. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau membangun dasar keyakinanmu di atas kebenaran firman Allah yang ini, maka engkau hidupmu akan diubahkan. Mungkin sekarang kita banyak melihat orang-orang yang masa depannya suram, masa depannya gelap. Saudara, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Semuanya penuh dengan tanda-tanda dan dibayang-bayangi dengan kematian. Tapi percayalah, ketika engkau sungguh-sungguh membangun dasar keyakinanmu atas kebenaran firman Allah ini, Dia tidak akan tinggal diam. Dia siap untuk membuat hidupmu berubah, siap untuk membuat masa depanmu menjadi cerah, siap untuk membuat masa depanmu menjadi gemilang, penuh dengan pengharapan. Karena yang membuat itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Namanya Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan satu lagu yang diberi judul Pengorbanan yang Sempurna. Pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu.